Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Meswara, saya dari kelas 10 MIPA 3. Dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November 1785. Dia lahir dari rahim Raden Ayu Mangkorowati yang merupakan selir Sultan Hamengkubuwono III. Dialah pahlawan nasional dari Tanah Jawa yang gagah memimpin Perang Jawa melawan penjajahan Belanda pada tahun 1825 hingga dikenal sebagai Perang Diponegoro. Bagaimana perjuangan Diponegoro yang tidak pernah gentar dengan pemerintahan Belanda itu? Berikut sejarah perjuangan dan biografi dari Pangeran Diponegoro. 1. Pangeran Diponegoro menolak untuk menjadi raja. Sadar bahwa dirinya terlahir dari seorang selir, Diponegoro menolak permintaan dari Raja Hamengkubuwono III untuk diangkat menjadi raja. Sebab di kalangan bangsawan, putra mahkota yang biasanya dinobatkan menjadi raja hanyalah anak dari permaisuri. Lagi pula Diponegoro memang tertarik dengan kehidupan yang merakyat dan keagamaan. Dia pun lebih suka tinggal di Tegalrejo daripada di keraton. 2. Awal mula terjadinya Perang Diponegoro. Diponegoro memperlihatkan pemberontakan terhadap keraton pada tahun 1822. Pada saat itu kepemimpinan dipegang oleh Hamengkubuwono V yang pada saat itu masih berusia 3 tahun. Pemerintahan sehari-hari pun dipegang oleh Pati Danurejo bersama dengan Presiden Belanda. Diponegoro menilai cara tersebut salah. Dia menolak cara perwalian yang dijalankan di keraton. Belanda kala itu memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Hal itu untuk pembangunan jalan yang diusulkan oleh Pati Danurejo yang merupakan kaki tangan Belanda. Diponegoro yang secara terbuka menentang Belanda pun melakukan penolakan pembangunan jalan itu secara terang-terangan. Rakyat mendukung hal tersebut. Hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya Perang Diponegoro. 3. Diponegoro membuat barisan perlawanan terhadap Belanda di Gua Selarong. Menyingkir dari desa Tegalrejo, Diponegoro pun pergi untuk membuat barisan perlawanan terhadap Belanda yang bermarkas di Gua Selarong. Langkah tersebut merupakan nasihat dari pamannya yaitu Pangeran Mangkubumi. Seperti yang dikutip dari buku biografi pahlawan Kusuma Bangsa karya Ria Listina, semangat perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang berkobar dalam diri Diponegoro berpengaruh luas. Teriakan Diponegoro menamakan perlawanan ini sebagai Perang Sabil yang sangat menggelegar. Semangat itu sampai pula kepada salah satu tokoh agama Surakarta yang bernama Kiai Maja atau Kiai Mojo dalam pelafalan Jawa. Ikut bergabung ke pasukan Gua Selarong. Tentu keikutsertaan Kiai Maja memberikan pengaruh yang sangat besar, sebab sosok Kiai Maja memiliki banyak pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya Kiai Maja, perjuangan Diponegoro juga didukung oleh Raden Tumenggung Prawiradikdai atau Bupati Gagatan dan Sunan Pakubuwono VI. 4. Taktik licik pemerintahan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Berbagai cara Belanda lakukan untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Taktik sayembara pun dilakukan oleh Belanda. Barang siapa yang bisa menangkap atau membunuh Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah yang sangat besar, yaitu 20.000 gulden. Rakyat yang berada di pihak Diponegoro pun tidak goyah dengan tawaran tersebut. Tidak ada satupun yang mengungkap keberadaan Pangeran Diponegoro pada saat itu. Dinilai tidak berhasil, pada 28 Maret 1830, Belanda mengambil cara licik, yaitu mengundang Diponegoro ke Magelang untuk berunding. Saat itu Belanda menjamin apabila tidak ada kesepakatan, maka Diponegoro bisa kembali ke tempatnya yang aman. Dengan pribadi yang jujur dan bersih, Diponegoro setuju dengan tawaran baik Belanda. Sayangnya, undangan itu hanyalah akal busuk dari Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. 5.
Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado dan meninggal di Makassar. Setelah Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro, pada 20 April 1830, Diponegoro dibuang ke Manado. Tidak sendirian, Diponegoro pun dibuang bersama dengan Raden Aryu Retnaningsih, Tumenggung Diposoni, dan istri serta para pengikutnya. Diponegoro berlayar dengan kapal Pollux. Setelah sampai, Diponegoro dan rombongannya langsung ditawan di benteng Amsterdam. Selanjutnya, Diponegoro pun kembali dipindahkan oleh Belanda, kali ini ke Makassar. Selama 25 tahun, Diponegoro hidup di benteng Rotterdam, Makassar. Hingga 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro meninggal dan dimakamkan di kota pengasihan terakhirnya tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.